Makanan khas kawasan Timur Tengah seperti nasi kebuli, biryani, dan nasi mandi mudah dijumpai di tanah air. Namun tahukah Anda dibutuhkan banyak bahan dan proses produksi yang panjang hingga hidangan ini tersaji. Kali ini kami mengajak Anda untuk merasakan kesibukan di dapur makanan khas Timur Tengah, mulai dari pengolahan rempah-rempah hingga proses memasak lauk pauk yang menggugah selera. Berasa ada nasi kebuli depan ini. Nasi yang empuk berpadu dengan aroma rempah yang khas ditambah nikmatnya daging kambing atau ayam yang kaya bumbu menjadikan hidangan khas Timur Tengah ini favorit banyak orang. Hidangan ini bahkan tidak sebatas menjadi bagian dari menu santap siang. Olahan beras basmati dengan lauk daging kambing seringkali hadir dalam acara-acara besar, salah satunya akikah. Untuk mendapatkan seporsi nasi kebuli, nasi biryani, ataupun nasi mandi, ternyata ada perjalanan yang cukup panjang. Dan semua bermula dari sini. Dapur. Salah satu pembuat sajian khas Timur Tengah ini ada di Bekasi, Jawa Barat. Bang, kalau lagi bikin masakan khas Timur Tengah gini, bumbu yang nggak boleh kelewat tuh apa sih Bang sebenarnya? Sebenarnya bumbunya itu harus komplit, nggak boleh ada yang kurang sedikit pun gitu. Jadi bumbu itu benar-benar mempengaruhi rasa. Pengolahan bumbu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang digiling halus, digiling kasar, bubuk, dan utuh. Khusus untuk tomat dihaluskan seperti membuat jus tomat. Nah, ini kita blender juga tomatnya. Dia biar meresep. Tomatnya di blender biar Meresep. meresep. Biasanya kan kalau tomat buat garnish Iya, di luar, betul. tapi ini sampai terasa di setiap gigitan ya. Gigitan orang, wah mantap. Mantap. Ada begitu banyak bumbu yang harus disiapkan, yaitu bawang merah dan putih, peka, adas, pala, lengkuas, kelabat, ketumbar, jinten, merica, kapulaga, kunyit, cengkeh, kayu manis, garam, dan gula. Pertama-tama kita akan membuat nasi kebuli dan nasi biryani. Bahan-bahan yang digunakan sama. Itu pas berkesempatan ke Saudi itu kita coba di sana gitu kan, ternyata ada rasa-rasa yang di Saudi itu yang kayaknya untuk lidah kita kurang pas. Misalkan apa tuh Bang? Ya misalkan dari nasinya, contoh kalau di kita kan memang kurang begitu rempah yang sangat kuat sekali gitu. Makanya kita combine, termasuk juga kalau di Saudi sana rasa gurih itu kurang, asin itu kurang gitu kan. Setelah harum dan matang, masukkan bawang bombay dan masak hingga layu. Kemudian masukkan jus tomat hingga kadar airnya berkurang. Selanjutnya, masak rempah-rempah yang masih utuh. Di sana sepertinya lengkuas ini mereka udah serba bubuk kayaknya. Walaupun resepnya telah dimodifikasi agar sesuai dengan lidah warga plus 62, beberapa bumbu masih diimpor langsung dari Timur Tengah. Import. Biasanya India, Pakistan. Jadi dia nggak bulat-bulat. Kalau di Indonesia ini bulat-bulat. Nah, ini agak lonjong dan wanginya beda. Beri sedikit gula, garam, dan penyedap rasa untuk memperkuat rasa makanan. Tambahkan air secukupnya. Beras yang digunakan untuk membuat nasi biryani dan nasi kebuli ini sama, yaitu beras basmati. Tapi jangan lupa direndam terlebih dahulu ya. Ya. Nah pertanyaan saya kenapa harus direndam Bang? Biar dia agak ngembang dikit. Memang begitu, guys. Kalau enggak nanti jadinya agak bantet nanti. Kira-kira ya sekitar 10 sampai 20 menit lah. Cukup ya? Oke. Masak hingga air menyusut 50%. Setelah itu matikan api dan biarkan air meresap ke dalam bulir-bulir beras. Lalu kukus selama 1 jam atau hingga beras betul-betul matang sempurna. Jangan lupa tambahkan sedikit pewarna makanan merah untuk mempercantik tampilan. Dan yang saya suka adalah aromanya ini loh. Ini sampai ke aromanya itu kayak rempah-rempah itu deket banget sama hidung. Ini mantap. Ini nasi kebuli. Bila langsung disajikan, hidangan ini disebut nasi kebuli. Namun, bila akan disajikan sebagai nasi biryani, begini caranya. Pertama-tama, arang dipanaskan hingga menjadi bara. Arang yang digunakan biasanya adalah arang kayu, sebab arang kayu mengeluarkan asap lebih banyak dibandingkan arang batok.
Setelah itu tuang sedikit minyak goreng lalu diamkan bersama nasi kebuli selama 30 menit atau hingga asap habis total. Udah sesuai? Sesuai ya? Mantap. Ada sensasi aftertaste smokingnya karena tadi pakai siarang. Nasi kebuli sudah, nasi biryani juga sudah. Saatnya membuat nasi mandi. Meskipun bahan-bahannya sama, perbedaannya adalah nasi mandi hanya menggunakan sekitar 50% dari keseluruhan rempah-rempah yang digunakan untuk membuat nasi biryani dan kebuli. Nah untuk ini apa bang hari ini ya? Ini bikin apa ini nih? Kita bikin nasi mandi. Tapi kenapa yang ini kayaknya lebih kecil bang? Bikinnya lebih dikit? Karena base seller kita kebuli memang. Tambahkan garam, gula, penyedap rasa, dan rempah-rempah berbentuk bubuk. Kayak cengkeh utuh kita nggak masukkan di mandi. Cengkeh utuh, kapulaga utuh kita nggak masukkan. Perbedaan lain selain menggunakan bumbu yang lebih sedikit, nasi mandi yang berwarna lebih cerah tidak menggunakan tomat. Proses selanjutnya relatif sama, tambahkan air dan masukkan beras basmati yang sudah direndam. Masak hingga air menyusut 50%. Di masyarakat atau di pasaran, kalau kita ngelihat orang yang jual nasi kebuli, tapi warnanya cerah, itu belum real kebuli sebenarnya mas. Itu masih kemandi. Nasi mandi. Nasi mandi, apalagi dia pakai smoky, diasepin, itu nasi mandi. Kalau kebuli nggak diasepin ya. Kebuli nggak diasepin ya? Kemudian matikan api dan biarkan seluruh bumbu di dalam air meresap ke butiran beras. Lanjut kukus beras dan tambahkan pewarna makanan oranye. Sedikit saja cukup ya. Kemudian proses yang tidak boleh terlewat, lagi-lagi pengasapan dengan arang. Ini dimasukkan aluminium foil tengah-tengah wadahnya, ya. Ada arang, masukin arang langsung. Dan setelah setengah jam menanti, nasi mandi sudah bisa disajikan. Bila dijual polos tanpa lauk, baik nasi biryani, nasi kebuli maupun nasi mandi dibanderol Rp35.000. Tapi bila ingin lebih nikmat, nasi Timur Tengah bisa ditambahkan lauk daging ayam atau kambing. Yuk kita buat! Ayam yang sudah dicuci bersih kemudian diungkep dengan beberapa jenis rempah seperti bawang putih, jahe parut, garam, dan kunyit. Setelah setengah jam, daging ayam akan didinginkan terlebih dahulu sebelum di oven. Proses ini akan membuat bumbu ungkep meresap ke dalam daging dan membuat rasanya nikmat ketika disantap. Sambil menunggu proses pendinginan ayam, kita olah daging kambing. Pertama-tama, daging kambing yang sudah dipotong-potong dicuci bersih dengan air mengalir. Kemudian, daging kambing dimasak dalam panci tekan atau presto bersama kunyit, salam, serai, lengkuas, dan garam. Daging kambing dimasak sekitar 40 menit atau tergantung jumlahnya. Jika terlalu sebentar, daging masih relatif alot. Tapi juga jangan terlalu lama ya, sebab daging mudah hancur. Sama seperti proses ayam, daging kambing didiamkan terlebih dahulu hingga mencapai suhu ruang. Kemudian daging ayam dan kambing dipanggang setengah matang. Wah, udah mulai ada kering-kering di luarnya. Selainnya apa lagi bang? Langsung bisa disajikan bang ini? Ini belum, masih proses poles. Setelah poles kan dikeringin lagi, nanti baru bisa saji. Dipoles-poles. Proses yang tidak boleh terlewat adalah pemberian bumbu. Selain menggunakan saus sambal yang biasa ditemui di pasaran, ada juga rempah-rempah khas Timur Tengah. Perpaduan saus, ya saus sambal tentunya dari warnanya ya, saus sambal dia agak pedas-pedas sedikit, terus sama rempah-rempah bubuk, ya seperti jinten, kapulaga, cengkeh dan lain sebagainya. Dan selesai. Proses selanjutnya adalah pengemasan. Nasi kebuli, biryani maupun mandi dengan lauk ayam dihargai Rp60.000 per porsi. Kalau lauknya kambing jadi Rp70.000 ya. Selain menjadi hidangan alternatif untuk santap siang maupun malam, olahan khas Timur Tengah dengan lauk daging kambing kini sering menjadi hidangan pada upacara akikah. Harganya mulai dari Rp300.000 jika disajikan di atas tampah. Biasanya kan aku kalau dapat akikah tuh selalu kayak tongseng atau gulai, itu kan olahannya selalu itu aja. Terus pas nemuin ini diolah jadi kebuli tuh kayak sih kerasa beda banget. Terus pasti yang akan terima bakal jauh lebih seneng, jadi jauh lebih beda daripada yang lain. Gitu. Ini seger banget, asamnya pas, pedesnya pas,
cocok untuk setelah makan nasi kebuli, itu kan banyak rempah ya. Usaha kuliner khas Timur Tengah di Kota Bekasi ini setiap hari mampu menjual sedikitnya 30 porsi nasi kebuli, biryani, dan nasi mandi. Tapi kalau lagi ramai atau ada pesanan khusus, waduh, bisa sampai ratusan porsi. Kini Andri Surya sudah merasakan gurihnya bisnis kuliner Timur Tengah di Indonesia. Tapi dulu ia pernah berteman dengan kegagalan. Misalkan nih, kita lagi mau kukus. Tadi kan ada tuh, ya, Mas Nando lihat gimana kita kukus begitu banyak. Itu nggak taunya, ya, bagian produksi airnya lupa ditambah. Jadi kering gosong, pasti buka udah bau gosong. Nah itu gagal, kita nggak bisa akalin mau diapain lagi gitu ya, nggak bisa dijual. Nah, itu ya mau nggak mau kita rugi. Salah bumbu, misalkan untuk sekian kilo, tetapi dikasih bumbu yang salah gitu kan, takarannya dan lain sebagainya, itu awal-awal. Menerapkan sistem penjemput bola dengan berdagang menggunakan mobil sudah dilakukannya dalam beberapa tahun terakhir. Yuk kita siap-siap. Gak cuma pesanan, tapi kita juga akan mangkal berjualan. Oke, siap-siap geser. Ini sudah, chickennya juga sudah, ininya juga sudah. Oke, nasinya sudah semua. Kita lanjut. Aman? Oke, nih terus ini. Sip, jangan sampai ketinggalan. Let's go. Salah satu tempatnya berjualan adalah Kelurahan Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi. Segini cukup? Kurang, tambahin dikit lagi. Oh, berapa potong satu porsi? Sekitar 2 lah. Kurang lebih sekitar 2 potong ya. Selain menyantap langsung di tempat, pembeli tidak jarang masih menikmati hidangan di atas kendaraan mereka. Istilahnya drive-thru. Banyak sore jumlah pembeli sedikit berkurang dan biasanya baru akan ramai menjelang waktu makan malam. Ini artinya waktunya saya mencicipi sajian buatan saya sendiri. Sesuai dengan yang tadi dimasak, kalau nasi kebuli dia bumbunya nyegrok keluar. Tapi buat saya pribadi, saya paling suka itu nasi biryani karena dengan kencangnya rempah dia ada sensasi smoky-nya. Tapi kalau mau sensasi smoky tapi bumbunya nggak terlalu strong, nah bisa coba nasi mandi. Kelihatan warnanya lebih santai. Nasi kebuli semakin nikmat jika disantap dengan beberapa sajian pelengkap seperti kerupuk, acar, dan sambal. Di presto dengan waktu yang tepat, dia tuh merotol, gampang dikunyah, tapi nggak segampang itu buat jatuh. Pas banget buat saya pribadi, mantap. Bumbunya juga nyerap ke dalam. Oh. Rasa lelah sejak subuh seakan hilang ketika menyantap nasi kebuli, biryani, dan mandi, lengkap dengan lauk pauk yang menggugah selera. Wah, rasa-rasanya 3 porsi habis sekejap oleh saya. Ada yang tertarik menjadi pengusaha makanan khas Timur Tengah? Harus bangun pagi, persiapan bumbu yang begitu banyak, dan juga sabar plus latihan. Karena bikinnya lumayan ribet. Dengan Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Bekasi, Jawa Barat. Saya habisin dulu. Yang mana?